Kepo Syariah, channel yang menyejukkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Ingat, wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW disebut apa? Al-Quran, ya? Baik, Al-Quran, tugas Nabi menyampaikan ini. Ya, kita ambil diantaranya Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, disebutkan rasul. Apa tugas rasul? Yatslu alaihim ayatika, menyampaikan ayat-ayatmu. Ya. Maaf, isi Quran disebut apa? Ayat, kan? Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat, kan? Al-Ikhlas berapa ayat? Jelas di sini? Baik. Jadi rasul ketika diutus berfungsi menyampaikan. Pertama menyampaikan. Jadi nggak boleh menyembunyikan. Ya. Jadi nggak ada sifat Nabi yang menyembunyikan ayat. Ini ayat bagus nih, saya simpan dulu ntar besok baru saya sampaikan. Nggak bisa. Jadi begitu turun langsung disampaikan. Ini Al-Quran. Ya. Tolong fokus ya, gagal fokus bisa bermasalah di sini. Baik. Ketika disampaikan, ada ayat-ayat yang tidak cukup untuk disampaikan, tapi butuh penjelasan, pengajaran. Makanya diteruskan ayatnya, wa yu'allimuhumul kitab. Kemudian mengajarkan isi kandungan Alkitab itu. Ada perintah solat misalnya, kan? Wa aqimus sholah, Al-Baqarah 43 disampaikan. Tunaikan sholat. Ya. Pelan-pelan. Setelah sholatnya disampaikan, ayatnya ditegaskan, tunaikan sholat, maka tidak cukup sampai sini kata Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka Nabi ditugaskan mengajarkan tata cara ibadah ini masih dilakukan. Ya. Ajarkan. Awas, hati-hati ya. Kalau tidak ada fungsi pengajaran ini, maka akan sulit ditunaikan bagaimana caranya. Jangankan sampai lebaran kita, sampai lebaran kuda, lebaran kelinci, akan bisa itu. Susah ya. Sekarang ada yang macam-macam aja, ada yang lebaran kuda, lebaran kelinci, lebaran kambing, macam-macam. Nggak ada, udah selesai. Ya, lekatkan pada sesuatu yang tepat saja. Ya. Fungsi pengajaran Nabi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan petunjuk hidup, maka pengajarannya setiap yang disandarkan pada Nabi disebut dengan hadis. Prakteknya disebut dengan sunnah. Jelas sih? Baik, turun ayat tentang sholat. Nabi menerangkan, keterangan Nabi disebut dengan hadis. Nabi praktekkan sholat tidak? Saya ulang, Nabi sholat tidak? Masya Allah. Berapa waktu? Jangan salah. Awas, hati-hati. 5 waktu itu baru yang standar. Nabi juga sholat sunnahnya. Nabi sholat tahajudnya. Nabi sholat mutlaknya. Nabi sholat duhanya. Masya Allah. Nabi dijamin masuk surga? Dijamin. Punya sifat maksum? Punya. Orang baik atau tidak? Baik. Takwa atau tidak? Masya Allah. Orang takwa, orang baik dijaga dari kesalahan, terjamin surganya. Jangankan sholat fardunya, tahajud dijalankan, duha dijalankan, rawatib dijalankan, mutlak dijalankan. Baik. Ada Nabi Rasul di sini? Tidak ada. Ada ahli surga di sini? Ada orang paling takwa di sini? Masya Allah, ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, bukan orang takwa, tidak terkait dengan nilai-nilai kebaikan yang tadi disebutkan. Jangankan sholat yang 5 waktunya, gitu kan? Atau bahkan yang sunnahnya, yang 5 waktu masih bermasalah. Baik. Cita-cita masuk surga bersama Nabi. Baik, ketika Nabi praktikkan berubah menjadi sunnah, maknanya as-sunnah. Ya. Maka di sini kemudian ada ajakan untuk kita dalam beraktivitas dalam kehidupan mengambil petunjuk Al-Quran, melihat praktek Nabi SAW atau minimal petunjuk pengajarannya. Maka muncullah kemudian bahasa, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita pelajari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu kewajiban orang beriman, bukan hanya berlaku bagi golongan tertentu. Ya, tidak tepat kalau Anda katakan misalnya, oh ini Quran Sunnah ini hanya golongan ini, yang lain apa? Nggak bisa gitu kan. Jadi semua orang beriman mutlak akan mengambil petunjuk dari sini. Ya. Ambil dari Qurannya, lihat caranya bagaimana Nabi mengerjakan. Ya. Jelas di sini? Baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang lebih penting lagi. Bagaimana cara Nabi mengajarkan tuntunan Al-Quran dan mempraktekkan dalam As-Sunnah ini sehingga sesuai dengan praktek-praktek yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi umatnya. Kita lihat pelan-pelan. Satu, saya agak cepat sini. Rasulullah SAW, ya, ini perjalanan fikih. Jadi
segala ketentuan yang tadi disampaikan, yang kita praktekkan, hukumnya disebut dengan fikih. Jelas di sini? Baik. Sekarang lihat, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, Al-Quran tadi, dan menerangkan, ya, pertama kepada sahabat. Ya, kita bisa lihat dulu. Pertama kepada sahabat. Sahabat itu siapa? Oh, baik, ya, kita turunkan dulu. Sahabat, saya ulang. Sahabat adalah orang yang satu, hidup semasa dengan Nabi. Oh, syarat ini mesti ada. Kalau tidak ada, salah satu gugur nama sahabatnya. Hidup semasa dengan Nabi SAW. Yang kedua, melihat Nabi. Karena ada orang yang hidup semasa tapi tidak bisa melihat Nabi karena keterbatasan tertentu. Ya, maaf, melihat itu dalam kondisi maksudnya hadir bersamanya, ada di hadapan. Ya, seperti Uwais Al-Qarni, hidup semasa dengan Nabi, tinggal di zaman di Quran tapi tidak bisa melihat Nabi. Itu bukan sahabat. Ketiga, beriman kepada Nabi SAW sampai ia wafat. Kalimat ini penting, sampai ia wafat. Karena ada yang beriman kepada Nabi SAW, maaf, ya, ini tidak terpenuhi unsur yang terakhir. Ya, ketika nabinya wafat, tiba-tiba dia memproklamirkan sebagai seorang nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Ada yang beriman kepada Nabi, maaf, gitu kan? Dia wafat duluan dibandingkan dengan Nabi, tapi imannya tidak serius. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya? Maka ini pun tidak disebut dengan sahabat. Nah, isi Al-Quran dengan sunnah tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kalangan sahabat. Ini generasi pertama. Ya, diajarkan, bahkan mula-mula itu tidak mudah diajarkannya. Ya, ada di satu tempat di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Sekarang ada di bagian Bukit Safa, ya, yang dilakukan sa'i di dalamnya. Baik. 40 orang belajar pertama kali disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, kan? Ada Uthman, kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada 40 orang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Perhatikan, pengajarannya itu sifatnya langsung. Jadi hampir jarang dan hampir tidak ditemukan yang menulis, paling beberapa orang, gitu kan. Di sifatnya talaqi. Sampaikan, terima, sampaikan, terima. Begitu ada ayat Quran disampaikan, kemudian ya sebagian atau keseluruhannya kemudian mulai menangkap, dihafalkan. Ya, 1-2 orang paling yang menulis, kan? Demikian seterusnya. Nabi mengajarkan salat, tidak ada yang menuliskan, kitab salat tidak ada. Ya, semuanya hanya melihat, praktekkan, kerjakan seperti itu. Disampaikan pada generasi-generasi setelahnya. Ya, ketika Nabi SAW kemudian wafat, ya, saya ulang, ketika Nabi SAW mulai wafat, maka sahabat mulai menyebar. Ya, pergi mengajar. Ada yang pergi ke Yaman, bahkan sebelumnya ada yang diutus oleh Nabi langsung ke Yaman untuk melihat-lihat, ya, seperti Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, setelah Nabi wafat, maka beraktivitas di sana. Ya. Ada yang Masya Allah, ke wilayah Afrika tuh. Ya, ada seperti Muawiyah masuk ke Mesir, ke Libya, bahkan sampai tukang cukurnya Nabi. Itu saya sempat tinggal di Libya cukup lama, sampai 5 tahun. Itu sampai ada salah satu tempat, ya, dimakamkannya sahabat Nabi yang biasa mencukur Nabi. Itu ada di wilayah Tripoli itu. Ya. Sampai kemudian ada yang sampai ke Syria, kan? Ya, Muawiyah sampai ke sana. Ada yang sampai ke Irak. Ya, Irak itu bukan bagian dari Arab. Irak itu Persia, ya, Persia. Cuma sekarang dimasukkan dalam wilayah Arab karena menggunakan bahasa Arab di dalamnya. Baik. Jadi menyebar sahabat Nabi SAW mulai menyebar ke tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, Masya Allah. Ada yang ke Afrika, ada yang bahkan nanti sampai ke Eropa, gitu ya, ya, ke Spanyol dan sebagainya. Bahkan ada yang ke Nusantara sebagiannya. Ada dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah ikut ekspedisi, ya, menggunakan salah satu kapal dari Ethiopia itu sampai ke wilayah Baros, 414 km dari wilayah Medan itu. Ya, nanti sebagian turunannya kita tanggal 1 sampai tanggal 4 ada ta'lim sekitaran Pantura, nanti kita jelaskan turunan-turunan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan dulu sebentar. Ketika para sahabat ini mengajarkan ke wilayah-wilayah yang berbeda, mulai menyebar, atau bahkan orang-orang datang sendiri ke Madinah, ya, sebagian datang ke Mekah. Orang-orang yang belajar kepada sahabat ini karena tidak bisa bertemu dengan Nabi, Nabinya sudah wafat, kan? Atau dalam kondisi tertentu disebut dengan tabi'in. Saya ulang, disebut dengan apa?
Tabi'in. Fokus, sebentar, fokus. Tabi'in ini ya, tidak semua punya sifat yang sama dengan kemuliaan dan kekuatan hafalan sahabat. Ya. Jadi ada yang bisa menangkap langsung dengan mengingat, tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak mudah mengingat, sehingga dia harus menuliskan apa yang diingat itu sebagai gambaran atau acuan saat dia mempelajarinya. Mulai misalnya mengajar di wilayah Afrika, masuk ke wilayah Mesir, ya, Mesir itu Afrika. Ya. Ada yang ke Libya, ada yang ke Tunisia, ya, sebagian sudah mulai mencatat. Ya. Sama misalnya mengajar ke wilayah Yaman, ada yang mulai mencatat. Ya. Di sini ada yang mulai mencatat. Ya. Turunkan dulu Rasul, sahabat, tabi'in. Karena sudah mulai ada yang mencatat, maka Masya Allah, ya, catatan-catatan itu bisa dikumpulkan, kemudian dikodifikasikan, ya, dibuat satu himpunan, dibuat satu turunan. Jadi pada masa ini, khususnya di awal masa ke tahun kedua Hijrah, ya, tahun kedua Hijrah kisaran sampai 200 Hijriah, ya. Tolong lingkari tanda ini ya, sampai dengan 200 Hijrah. Saya ulang, sampai dengan 200 Hijrah. Maka muncullah ulama-ulama saleh yang selain punya kekuatan untuk mengingat, juga punya kemampuan untuk menuliskan. Ya. Di antara mereka ini ada 4 bintangnya, ya, yang paling unggul. Jadi mereka tidak hanya menulis, ya, tapi juga punya kekuatan daya ingat yang luar biasa, dan mereka kumpulkan ingatan-ingatan itu melalui tulisan-tulisan mereka. Ya. Di antara mereka siapa saja? Saya coba hadirkan. Ya, fokus ke sini supaya langsung kelihatan bahannya. Perhatikan ya, lihat sini. Satu, masa Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran plus prakteknya disebut dengan apa? Sunnah. Diturunkan kepada sahabat. Metodenya mulai menghafal. Jelas? Sedikit yang menuliskan. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, disampaikan pada generasi setelahnya, sahabat mulai menyebar dengan tempat-tempat tadi. Ya. Maka diajarkan pada tabi'in, ya kan? Dan orang yang belajar kepada tabi'in lagi. Sifat mereka karena tidak sama dengan yang sebelumnya, ya, maka sudah mulai banyak yang menulis, ya. Jadi ada yang kemudian menghafal dan tidak sedikit yang mencatat. Tapi di antara sekian banyak yang menulis ini, ada ulama-ulama khusus yang mengumpulkan dalam bentuk kumpulan disebut dengan kodifikasi sebagai acuan bagi orang-orang setelahnya. Ya. Mereka itu pelan-pelan, awas hati-hati, dibatasi sampai dengan batas 200 Hijrah. Jadi kalau di atas 200 Hijrah ini tidak disebut dengan nama yang akan saya sebutkan nanti. Udah sebut sini? Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat sini. Batasnya 200 Hijrah. Jadi sampai 200 Hijrah ada 4 bintang ulama utama yang mengumpulkan ajaran Nabi dari para sahabat, termasuk dari para tabi'in, dikumpulkan jadi satu sebagai acuan untuk kita setelahnya. Kalau Anda belajar dari orang-orang ini, maaf, ya, 200 Hijrah ini yang baru atau yang dulu? Sekarang atau yang lampau? Lampau. Sekarang tahun berapa? 1438. Berarti kisaran 1200 tahun yang lalu kan? 1238. Sesuatu yang sekarang disebut dengan khalaf namanya. Yang dulu disebut dengan salaf. Jelas sampai sini? Ya, dulu yang lampau disebut dengan apa? Salaf. Ingat, generasi ulama salaf yang disepakati oleh ulama, nggak ada yang beda di sini. Ingat, kalau Anda beda, yang salah Anda, bukan ulama yang salah. Jelas ya? Generasi salaf yang diakui punya turunan sampai menghimpun petunjuk Rasulullah itu dibatasi sampai 200 Hijrah. Ya, karena nanti setelah lewat ke situ banyak kejadian-kejadian terjadi bisa memengaruhi unsur tulisannya. Baik. Nah, ada generasi orang-orang ini salaf namanya, ya, generasi yang lampau. Baik, mereka baik tidak? Saya ulang, orang-orang ini baik tidak? Baik, dekat dengan Allah? Tahu petunjuk Rasulullah? Baik, sifat baik yang menjadikan dekat dengan Allah disebut dengan saleh. Saleh, maka muncul istilah salafus saleh. Jelas sampai sini? Baik, muncul istilah salafus saleh. Jadi para ulama-ulama di masa lampau yang punya kedekatan dengan Allah, yang belajar runtutan ilmu sampai Rasulullah melalui orang-orang ini. Salaf, orangnya baik, dekat dengan Allah disebut saleh, maka salafus saleh. Di antara salafus saleh itu
ada 4 yang paling utama. Ada 4 bintangnya. Ya. Siapa di antaranya? Kita turunkan. Ini. Wah, pelan-pelan. 1, Abu Hanifah atau Nu'man bin Bashir yang lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Ya. Maaf, kalau dilihatnya dari batas kelahiran ya, dari batas kelahiran 80 Hijrah masuk 200 Hijrah tidak? Masuk. Berarti ini masuk dari ulama salafus saleh. Jelas di sini? Pelan-pelan. Selanjutnya, Malik bin Anas. Ya. Malik bin Anas, beliau lahir 93 Hijrah dan ini tidak pernah meninggalkan Madinah. Ya, selalu di Madinah dari lahir sampai wafatnya 179 Hijrah. Dia tidak pernah meninggalkan Madinah sampai dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Baik, 93 Hijrah itu masuk dalam kisaran 200 Hijrah? Masuk. Masa ini juga bagian dari salafus salih. Ketiga, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kakek ketiganya Asy-Syafi'i. Lahir 150 Hijrah, lahirnya di Gaza, wafatnya di Mesir, ya, di Gaza. Baik, 150 Hijrah masuk dalam kisaran tadi? Masuk ya, maka beliau pun salafus saleh. Ya. Kemudian yang keempat ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 164 Hijrah, masuk dalam kisaran ya? Masuk, ini pun salafus saleh. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan ya, perhatikan. 4 ulama ini punya keunggulan dibanding ulama yang lainnya, karena selain menghafal dengan ingatannya yang sangat kuat, juga menuliskan semua tuntunan-tuntunan tadi di kitab mereka. Ya. Jadi jalur kita kalau ingin belajar, misal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi ini, ya. Kalau anda ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, ya, mustahil anda keluar dari ajaran yang dibawa oleh 4 ulama ini. Pasti akan lewat sini. Ya. Baik, saya mau katakan begini, pelan-pelan. Perhatikan. Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah SAW. Baik. Sunnah dari siapa asalnya? Rasul. Saya mau tanya, pernah ketemu Rasul? Di mimpi? Mimpi aja belum pernah. Bagaimana bisa mengambilnya? Maka anda harus mengambil dari orang-orang yang mengkodifikasikan sumber dari Nabi itu yang bisa kita terima sampai sekarang. Dari mana sumbernya? Semua turunan ini berasal dari sini, ya kan? Ini sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in kemudian menuliskan, ada generasi tadi, bintangnya yang 4 ini. Jadi mustahil ada orang-orang yang langsung belajar dari Rasul kecuali lewat yang 4 ini. Jelas di sini? Baik. Nah, semua 4 ulama besar ini dengan segala keistimewaannya, insya Allah kami punya nanti koleksinya dari 4 ini, menerangkan perjalanan hidup mereka sampai bagaimana mereka belajar, sampai kekuatan hafalannya, sampai karya-karyanya. Ya, dan setiap edisi 1 kitab khusus. Ya, kalau anda mau baca saya pinjamkan, insya Allah boleh, berbahasa Arab. Ya. Baik. Ini 4 ulama ini menuliskan semua kumpulan-kumpulan pelajaran yang tersambung pada Nabi dengan jalan yang terang. Ya. Jalan, ya, kan kita mau belajar ke Nabi lewat ini ya. Ini yang paling terang jalannya. Jalan yang terang yang menyampaikan pada tujuan itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Wah, ini di bahasa kita ya. Tolong fokus di sini. Ya. Jadi ketika orang-orang ini menjadi acuan kita untuk belajar, membawa semua yang berasal dari Nabi, maka ajaran-ajaran yang dari Nabi ini yang dihimpun lewat mereka disebut dengan manhaj namanya. Ya, manhaj ini. Tadi orang-orangnya disebut dengan apa? Masih ingat? Salaf kan? Maka di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Tambah i di ujungnya. Ya. Jadi kalau mengikutkan orang pada sesuatu tertentu, gampang. Kalimat ujungnya ganti dengan i. Indonesia itu negara. Orang Indonesia diikutkan ke Indonesianya, a-nya ganti pakai i. Indonesia jadi Indonesia. Baik. Malaysia. Malaysia, Amerika, Ameriki, Filipini, Tunis, Tunisi, Aljazair, Aljazairi, Masya Allah, gampang ya? Yang bekas-bekas? Bukan, itu jangan ngarang ya. Baik. Baik. Sekarang lihat, salaf, ini ulama-ulama ini, ya, termasuk yang sezaman dengannya.
manhajnya kita ikuti, maka saat diikuti tambah i di ujungnya, salafi. Kalau maaf, yang mengikuti ini, yang belajar ini satu orang atau dua orang? Banyak orang. Kalau banyak gampang, rumusnya mudah sekali. Bahasa Arab itu gampang, tinggal tambah un di depan, di ujungnya. Un. Muslim satu orang. Kalau banyak kan? Muslimun. Mukmin? Mukminun. Shaim? Gampang. Ya, shaim laki-laki. Kalau perempuan tambah di ujungnya. Shaimah perempuan. Kalau banyak kan? Shaimun. Salafi satu orang. Kalau banyak kan? Salafiyun. Jadi orang-orang yang belajar dari runtutan ini seluruhnya itu pasti salafi. Mustahil ada yang bukan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Ya. Bapak salafi ya? Bukan Pak, saya Doni. Iya, nama Bapak Doni, ya. Cuma Bapak pasti ambil jalur ini, pasti nih. Pasti gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang tidak salafi, pasti salafi. Dan jangan juga mengatakan kepada orang, wah ini manhajnya bukan salaf nih. Lalu apa? Ustadz Adi kayaknya bukan salaf nih. Lalu apa? Memang bukan gitu kan? Cuman manhaj yang saya ambil, orangnya bukan salaf, saya Adi gitu kan? Nah cuma nilai yang dipraktekkan pasti ini, gak mungkin bukan salaf, pasti ini. Ya. Kalau bukan salaf berarti bukan mengambil tersambung dengan Nabi. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendengar istilah-istilah salafi, salafiyun, salaf, itu pertama tidak usah juga alergi dengan kalimat itu. Yang kedua tidak usah mengklaim satu dengan yang lainnya, ini salafi, ini bukan. Ini persoalan yang muncul pada saat ini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau jelas, sekarang perhatikan. Tadi semua tuntunan dari Nabi yang disampaikan oleh 4 orang ini dituliskan pelan-pelan. Disebut apa? Manhajnya. Nah, sekarang saya agak cepat. Tuntunan dari Nabi, manhaj tadi, ya, awas hati-hati ya. Ini dahsyat, saking dahsyatnya bisa mati, bisa nyala, bisa mati, bisa nyala ya.